Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Farhana. Saya dari XAKL 2 Jakarta Timur 1. Saya di sini ingin presentasikan Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank. Mereka dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu yang A, ada terselenggaraan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang B, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Yang C, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang kedua, wewenang OJK. Wewenang OJK dalam pengaturan lembaga keuangan meliputi: pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non-perbankan. Yang kedua, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Yang ketiga, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintahan tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kedelapan, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang ke-10, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Adapun juga yang B, wewenang OJK dalam pengawasan lembaga keuangan meliputi: yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau menunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan pemerintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keenam, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang persorangan, efektif pernyataan pendaftaran surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengusaha persetujuan atau menetapkan pembubaran, penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, ada Dewan Komisioner OJK. Dewan Komisioner OJK adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial yang beranggota 9 anggota, yang diciptakan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas: yang A, ada seseorang ketua merangkap anggota. Yang B, seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. Yang C, seorang kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota. Yang D, seorang kepala eksekutif pengawasan pasar modal merangkap anggota. Yang E, seorang kepala eksekutif pengawasan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Yang F, seorang ketua dewan audit merangkap anggota. Yang G, seorang anggota yang membidangi edukasi perlindungan konsumen. Yang H, seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang I, seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon 1 Kementerian Keuangan. Yang keempat, ada prinsip-prinsip tata kelola OJK. OJK dibentuk dengan dilandasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan benar, yang terdiri dari 5 prinsip sebagai berikut. Yang A,
Ada keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Yang B, akuntabilitas, yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, hak dan kewajiban, serta wewenang dari elemen yang ada. Yang C, pertanggungjawaban, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, antara lain adalah masalah pembayaran pajak, hubungan intrudisial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat, dan sebagainya. Yang D, kemandirian, yaitu masyarakat agar perusahaan dikelola profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau interferensi dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. E, keselarasan atau kewajaran, yaitu menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholders dan taxholders sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, asas OJK. OJK dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berdasarkan sebagai berikut. Yang A, ada asas independensi, yaitu independensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tepat sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Yang B, asas kepastian hukum, yaitu pengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK. Yang C, asas kepentingan umum, yaitu membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang D, asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang E, asas profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kurang lebih itu presentasi dari saya tentang mengenai otoritas jasa keuangan. Mohon maaf bila ada salah kata dan diucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.